Indeks glikemik dan beban glikemik suatu makanan atau minuman tertentu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Haji Riko Sanjaya dari Rumah Sehat BMCA. Kali ini sesuai janji saya akan menjelaskan tentang indeks glikemik dan beban glikemik secara real. Jadi kalau indeks glikemik dikatakan tinggi apabila lebih dari 70. Dikatakan sedang apabila antara 56 sampai 70. Dikatakan rendah apabila kurang dari 55. Yang tinggi seperti yang saya katakan, apa itu? Kepiting, durian, kurma, pisang ambon, pisang raja dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh. Yang sedang misalnya kerupuk udang atau kerupuk pati, nasi beras merah, air tebu tapi dengan kulitnya. Yang rendah misalnya selai stroberi, pisang kepok, salak, air kelapa muda, jambu biji dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh yang aman menurut ilmu indeks glikemik. Nah, kalau dokter biasanya mengatakan kepada pasien itu hanya berdasarkan indeks glikemik. Sementara indeks glikemik itu hanya menghitung seberapa cepat, bukan seberapa banyak. Saya kasih contoh misalnya, semangka indeks glikemiknya itu di atas 70. Dia termasuk tinggi, tapi ingat karbohidratnya rendah. Sehingga makan buah semangka 100 gram itu gulanya hanya naik 5 saja, 5 mg per desiliter. Itu. Kalau seberapa cepat, betul, makan semangka 100 gram dalam waktu 15 menit gulanya sudah naik, betul. Kalau makan kurma itu 15 menit gulanya belum naik, tapi setelah 2 jam nanti dia baru naik. Nah, bagi saya yang paling penting bukan indeks glikemik, tetapi adalah beban glikemiknya. Beban glikemik. Nah, ini yang paling penting. Karena ini yang membuat gula Anda naik. Kalau ini hanya seberapa cepat, kalau ini adalah seberapa banyak gula Anda akan naik. Sekarang saya biasanya mengetes suatu buah itu satu buah saya uji coba terhadap 20 orang. Nah, sekarang buah yang akan saya uji coba, yang sudah saya uji coba adalah buah naga. Buah naga itu indeks glikemiknya berapa? Indeks glikemiknya antara 48 sampai 52. Jadi di rata-rata aja ya, diambilnya menjadi 50 lah. Kemudian karbohidratnya. Jadi untuk menghitung beban glikemik itu harus tahu karbohidratnya. Karbohidrat buah naga itu antara 10 sampai 22. Jadi kalau di rata-rata di 16 lah ya. 32 bagi 2 ya. Berarti di antara di angka 16. Bagaimana cara menghitung beban glikemik? Nah, rumusnya ada. Rumusnya adalah indeks glikemik atau ini disingkat IG. Ini KB gitu ya. Ini sama dengan cara menghitung beban glikemik adalah sama dengan IG kali KB dibagi 100. Nah, 100 itu apa? 100 itu adalah gram yang kita jadikan contoh. IG-nya berapa? 50 misalnya, 50. Kemudian kali 16. Ini berarti 800. Dibagi 100 gram. Ini adalah 100 gram. Berarti sama dengan 8. Sama dengan 8 ya, sama dengan 8. 8 kalau menurut ilmu beban glikemik kan rendah, karena tadi rendah berapa? Rendah itu adalah di bawah 10. Sedang sama dengan 11 sampai 19. Tinggi sama dengan di atas 20 ya, di atas 20. Oh, ini salah, ini kurang dari ya. Ini kurang dari 10, ini di atas 20. Nah, kalau melihat teori buah naga makan 100 gram itu dalam hitungan 1 jam gulanya hanya nambah 8, rendah. Makanya dokter selalu mengatakan ini rendah, boleh dimakan, tapi beda dengan pasien-pasien saya. Saya telah membuktikan terhadap 20 orang. Nah, rata-rata orang makan buah naga itu bukan 100 gram, tapi 200. Nah, kan tinggal nambah saja. Kalau makan buah naga 100 gram itu naik 8, kalau 200 gram berarti jadi 16. 16 masih tergolong rendah, tapi hitungannya adalah ini. Intinya 8 ini termasuk kurang dari 10, berarti rendah. Secara teori, tapi faktanya
seperti ini. Saya kasih gambar-gambarnya seperti ini ya. Faktanya makan buah naga adalah gulanya naiknya tinggi. Makanya kenapa di BMCA pasien-pasien bisa sembuh, karena bukan hanya berdasarkan teori saja, tetapi juga adalah fakta. Nah itu kuncinya ya. Jadi kenapa ini kok indeks glikemik nggak antara 48 sampai 52 ya, karena buah naga itu beda jenis, beda. Pepaya juga ada pepaya Sunda, ada pepaya Jawa, ada pepaya mana itu yang Amerika itu apa namanya? Jadi beda-beda jenisnya. Jadi antara segitu. Kenapa karbohidratnya juga antara 10 sampai 22? Ya karena beda jenis karbohidratnya juga beda. Tapi intinya sekali lagi teori berbeda dengan praktek. Ada yang sama tapi ada juga yang tidak. Nah, sekarang saya kasih tahu faktanya, beberapa foto pasien saya yang saya buktikan makan buah naga gulanya naiknya tinggi. Jadi saya hitungnya, saya ngeceknya adalah mereka puasa, kemudian saya kasih buah naga 1 jam dan 2 jam setelah makan buah naga saya cek lagi. Faktanya apa? Naiknya tinggi karena lebih dari 20. Kemudian itu naiknya di mana? 1 jam pertama. Setelah 1 jam nggak naik lagi, ternyata 2 jam itu sudah turun. Ini adalah faktanya. Ini adalah gula sebelum makan 138, sebelum makan 200 gram buah naga 138. 1 jam setelah makan gulanya naik menjadi 175 alias naik 63 ya, tinggi. Kemudian 2 jam setelah makan turun lagi menjadi 155. Jadi puncaknya di 1 jam. Nah ini saat puasa gulanya 149. Kemudian 1 jam setelah makan naik menjadi 197, naik 48. Kemudian turun menjadi 171 di 2 jam. Sekali lagi puncaknya di 1 jam. Jadi setelah 1 jam turun lagi. Nah ini sebelum makan 103. Waktu masih puasa 103. 1 jam setelah makan menjadi 128, naik sekitar 25. Kemudian 2 jam setelah makan turun lagi menjadi 108. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk dibagikan kepada rekan, teman, tetangga Anda biar mereka bisa sembuh dari diabetes dan berkah. Insya Allah membagikan ilmu yang bermanfaat, pahalanya bukan hanya dapat di dunia tapi juga di akhirat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.